Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari sebuah lagu yang berjudul Kasih-Nya Seperti Sungai. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu yang mengalir kepada kami setiap hari, bagaikan sungai, dan pagi ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memberkati setiap kami, boleh meneduhkan iman kami ya Tuhan, Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul,
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul renungan kita hari ini yaitu Hidup dalam Kasih Karunia. Saudara-saudara, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia, kita bangsa Indonesia, itu adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang ramah. Masyarakat kita itu suka membantu, suka menolong, terkenal sebagai bangsa yang peduli, masyarakat yang memiliki sikap yang peduli dengan sesamanya. Sebagai contoh, kultur masyarakat Jawa atau bahkan juga di luar Jawa, masyarakat pedesaan, mereka yang membangun rumah contohnya. Banyak kali ketika mereka membangun rumah, mereka bisa mengerjakan rumah itu secara gotong royong. Tentu itu sebagai bukti adanya kepedulian. Tentu itu sebagai bukti karena ada kesehatian. Tentu itu sebagai bukti karena mereka satu dengan yang lain itu guyub rukun, saling mengasihi. Nah, bahkan dalam keadaan-keadaan krisis, keadaan-keadaan tertentu, keadaan darurat, keadaan genting, itu yang memicu, membangkitkan rasa kepedulian terhadap sesama. Maka muncul gerakan-gerakan, aksi peduli, aksi kemanusiaan, dan lain-lain. Saudara, tetapi bagaimana kalau dalam keadaan yang normal, yang wajar, tidak ada kejadian luar biasa? Apakah masyarakat kita dan kita itu masih memiliki tingkat kepedulian yang besar? Apalagi kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, apakah kita memiliki kehidupan yang peduli dengan sesama yang begitu besar? Maka bacaan hari ini menolong kita bagaimana kita belajar mencontoh kehidupan gereja jemaat Yerusalem yang dikenal sebagai jemaat mula-mula, jemaat perdana itu. Bagaimana di dalam kesaksian hidup mereka, mereka sehati sepikir, mereka hidup kompak, mereka hidup guyub rukun, mereka bersekutu, mereka mengasihi satu dengan yang lain. Dan tentu kita bertanya, bagaimana dan apa yang membuat mereka bisa melakukan itu? Yang pertama, saudara, mereka bisa melakukan itu karena mereka hidup dengan kesadaran bahwa hidup mereka itu adalah dalam kasih karunia. Saudara, apa itu kasih karunia? Secara sederhana, kasih karunia itu adalah pemberian ilahi, pemberian Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari atas, dari tempat yang maha tinggi, segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan yang bersifat baik, memperlengkapi kita, yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa campur tangan jasa perbuatan baik kita, apapun wujudnya itu, itulah yang disebut kasih karunia, karismata, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kalau kita melihat, saudara, perilaku yang ditunjukkan oleh seorang yang hidup di dalam kasih karunia, umat yang ada di Yerusalem, mereka sebagai penerima kasih karunia itu mereka menyadari bahwa hidupnya dengan segala sesuatu yang melekat pada dirinya yang mereka miliki, mereka tahu bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan, kasih karunia yang berasal dari Tuhan.
Karena itu diberikan kepada mereka untuk dikelola. Mereka tidak bersikap sebagai owner pemilik, tapi mereka menempatkan dirinya bersikap sebagai stewardship, pengelola. Dan sebagai pengelola yang baik, yang bertanggung jawab, mereka mendistribusikan, mereka menyalurkan, mereka memberikan, mereka menjadi jalan karunia bagi yang lain. Maka kalau kita lihat saudara-saudara, sebetulnya berbicara tentang kasih karunia itu tidak semata-mata berbicara tentang harta benda, harta kekayaan. Karena kasih karunia Tuhan itu melampaui harta kekayaan, harta benda, apapun yang ada pada diri mereka. Tetapi nyata sekali di dalam bagian ini, karena berkaitan untuk menunjang, memelihara kehidupan umat yang ada di Yerusalem, maka contoh-contoh yang diberikan oleh Alkitab adalah bagaimana ketika orang-orang yang memiliki kekayaan itu, yang memiliki tanah, yang memiliki rumah itu, mereka tidak nikmati sendiri, tetapi mereka nikmati bersama-sama dengan prinsip milikku juga adalah milikmu, bukan sebaliknya. Milikmu adalah milikku, bukan. Tetapi pemberian mereka itu menandakan bahwa mereka bukan orang-orang serakah, mereka bukan orang-orang pelit, tetapi mereka orang-orang yang hidupnya digerakkan kemurahan hati sehingga mereka bisa memberi dengan ikhlas. Saudara-saudara, kalau kita meyakini bahwa apa yang bisa kita berikan kepada sesama, sebetulnya itu tidak hilang, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lain, bukan bermaksud memberi dengan pamrih, tetapi maksudnya bahwa sebetulnya apa yang kita berikan itu sebagai satu bentuk pelayanan. Maka Tuhan yang kita layani itu, Dia tahu dan Dia memberikan balasan berkatnya kepada kita melampaui apa yang kita berikan kepada Tuhan melalui sesama. Yang kedua, saudara, mereka bisa memberi hidup di dalam kasih karunia karena mereka memfokuskan hidupnya kepada Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat 33 yang mengatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita perhatikan di sini yang bisa menggerakkan jemaat Yerusalem sehingga mereka bisa peduli berbagi karena hidup mereka berpusat kepada Kristus. Mereka berkiblat kepada kesaksian para rasul yang memiliki kehidupan yang berjangkar, berakar kuat kepada kebangkitan kuasa Kristus. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu sehingga hidupnya mengalami perubahan, tidak lagi berpusat kepada diri mereka sendiri, tetapi seperti Kristus yang berpusat kepada dunia, kepada orang berdosa, kepada sesama. Maka orang-orang yang ada di Yerusalem itu, mereka juga mengarahkan hidup mereka untuk memperhatikan sesama, orang-orang yang di luar diri mereka. Dan karena itu kita lihat, sama seperti Yesus memandang dunia ini dengan kasih dan kepeduliannya, maka orang-orang yang ada di Yerusalem juga mempraktekkan itu. Memandang orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan belas kasihan. Maka kita tidak heran orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, mereka melihat saudaranya kekurangan itu, mereka tidak tutup mata, tetapi mereka dengan ringan tangan membantu mereka mencontoh apa yang dilakukan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus tidak pernah berhenti mengalir pada waktu itu maupun pada masa kini. Dan saya kira itu yang membuat kita pun dimampukan untuk di dalam kasih karunia Tuhan kita juga mampu dan dimampukan untuk menjadi jalan kasih karunia bagi yang lain. Melakukan kepedulian, melakukan tindakan kasih sebagai perwujudan kita
menjadi jalan berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Sang Raja alam semesta ini, yang dengan segala berkatnya melimpah diberikan kepada orang-orang yang berpusat hidupnya kepada Kristus. Ia sanggup memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu kepada kita yang mau berkomitmen hidup berpusat kepada Kristus, yang mau berkomitmen hidup membawa seluruh keluarga kita hidup berpusat kepada Kristus. Maka memasuki bulan keluarga di bulan Oktober ini, mari saya mengajak kita semuanya, keluarga-keluarga di GKI Batu, mari kita membawa keluarga kita untuk hidup berpusat kepada Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya, kuasa yang membuat hati kita mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Selamat menjalani bulan keluarga dengan memusatkan hidup saudara bersama dengan keluarga saudara kepada Kristus. Supaya apa? Supaya Kristus, sang sumber berkat itu, sang sumber bahagia itu, melimpahkan berkatnya kepada keluarga kita semuanya. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menapaki bulan Oktober dan bersama dengan keluarga kami boleh memusatkan kehidupan keluarga kami kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja alam semesta, penguasa langit dan bumi dan segala isinya, yang memberikan kepada kami berkat kasih karunia yang melimpah-limpah. Ajarkan kepada kami untuk melihat sekeliling kami, dan ajarkan kepada kami untuk melihat orang-orang yang ada di keluarga kami, agar mereka pun mengalami berkat yang berlimpah-limpah itu ketika kami semuanya memusatkan kehidupan kami kepada Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan keluarga-keluarga di GKI Batu. Tuhan, Kau memberikan kesehatan kepada setiap orang yang sakit anggota jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang studi. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Mereka yang bersedih, Tuhan hibur. Bahkan mereka yang saat ini ada di dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Saudaraku, jalanilah kehidupan hari ini dengan terus berpusat kepada Kristus, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menyambut berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memberkati hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Shalom.